Film ini bercerita tentang seorang pria yang ingin menjadi pialang saham yang sukses tetapi sangat sulit baginya untuk berkembang karena lingkungan kerjanya tidak memberikan dukungan apapun. Namun, suatu hari dia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan saham ilegal kepadanya sebagai imbalan untuk bekerja sebagai pialang. Pria ini menawarkan untuk memberikan semua uang yang dibutuhkan. Dengan menerima tawaran tersebut, dia berharap bisa mencapai impiannya menjadi pialang saham yang sukses. Semua ini akan diceritakan dalam film ini. Anda akan tahu bahwa film ini dimulai dengan seorang pemimpi. Diperlihatkan Hayu yang baru saja mulai bekerja di firma pialang saham nomor 1 di Korea Selatan. Salah satu tujuan Hayu dalam pekerjaan ini adalah untuk menjadi kaya secepat mungkin dan membuat orang tuanya, yang hidup dalam kesulitan sebagai petani. Kami menghabiskan banyak waktu untuk menghafal saham yang baik dan kode-kodenya. Di sini kami mengingatnya secara verbal. Presiden melihat direktur yang memotivasi semua karyawan yang datang ke tempat kerjanya agar mereka dapat terus mengikuti pasar saham dan memperoleh keuntungan maksimal dengan mengalahkan pesaing. Sehingga para karyawan yang bekerja di sana dapat membeli dan menjual saham sesuai pesanan pelanggan. Semakin banyak transaksi yang mereka lakukan, semakin besar bonus yang akan mereka dapatkan. Namun, pada hari pertama Yun, keuntungannya nol. Dia juga membantu orang tuanya agar penghasilannya dapat meningkat. Suatu hari, dia menghadapi situasi buruk ketika menerima kabar bahwa ada tumor di hati ayahnya yang harus segera diangkat. Selama waktu ini, Pei Yun menemukan pelanggan pertama tetapi bingung apakah dia harus membeli atau menjual sahamnya karena informasinya tidak lengkap. Setelah memantau pasar, dia memutuskan untuk membeli saham tersebut tetapi menyadari bahwa keputusannya salah, yang membuat kliennya marah dan meminta uangnya kembali. Bahkan bosnya marah dan memotong semua bonus tim Hayu. Setelah bekerja selama 10 bulan, Hayu tetap tidak menjadi pialang saham yang sukses dan merasa seperti beban bagi timnya. Ketika sedang keluar bersama mereka, dia minum banyak alkohol. Melihat kondisinya, teman baiknya June mengajaknya ke pusat pijat untuk menghilangkan stres. Selama ini, June menawarkan saham ilegal agar dia dapat memperoleh keuntungan besar dan cepat. Jika dia ingin berpartisipasi, seseorang akan membimbingnya. Pada hari dia bertemu dengan seorang pria bernama Tiket yang akan membantunya dalam pekerjaan ilegal ini. Tiket memberinya instruksi untuk tugas pertamanya. Yun mendapatkan klien palsu dan juga diberi telepon khusus untuk menerima instruksi. Transaksi pertama yang disetujuinya bernilai $50 juta, di mana keuntungannya sebesar $250.000, lebih dari 250 kali gaji saat ini. Yun harus merahasiakan pekerjaan ini dari kantornya dan tidak memberitahu bosnya. Yun terkejut mendapatkan klien yang memberinya transaksi sebesar $50 juta. Dengan bantuan Tiket, dia berhasil menyelesaikan misi pertama. Pengawas bursa saham mengetahui transaksi besar ini dan ketika direktur mengetahuinya, dia mengambil telepon Yun. Ini mengkonfirmasi bahwa transaksi dilakukan atas permintaan klien. Beberapa jam kemudian, Yun menerima bonus sebesar $50.000 yang membuat semua orang iri padanya. Dia mulai menarik perhatian seorang pekerja cantik, Simen. Namun, keuntungan sebenarnya dari Tiket lebih dari $50.000. Dia membeli apartemen baru dengan keuntungannya dan membayar operasi ayahnya. Dia juga mengajak pacarnya makan di restoran terkenal. Pacar kelas menengahnya terkejut melihat apartemen barunya. Namun, di kamar mandi, dia mendengar seorang petugas pengawas yang ingin melakukan transaksi ilegal. Ini membuat Hayu sangat takut dan dia mendiskusikan hal ini dengan Tiket tetapi Tiket meyakinkan bahwa dia sudah merencanakan dengan hati-hati dan klien palsu tersebut tidak bisa dilacak. Tidak ada bukti bahwa Hayu telah melakukan sesuatu yang salah. Itulah sebabnya petugas pengawas tersebut berada di restoran dan tidak menyerbu kantor. Karena kesuksesan ini, seorang pekerja wanita cantik di kantor mulai mendekatinya, membuat Hayu tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dia juga mendapatkan nomor telepon pribadi wanita itu agar bisa mengajaknya keluar suatu hari nanti. Dalam pekerjaannya, Yun mendapatkan misi baru untuk menemukan klien baru. Dia mendapatkan klien yang merupakan teman lamanya. Transaksinya bernilai $700 juta dan mereka memperoleh keuntungan $1,2 juta. Namun, June yang telah merekrut Yun untuk pekerjaan ilegal ini mulai membenci kesuksesannya. June berpikir bahwa Yun akan mendapatkan penghargaan pialang terbaik tahun ini. Yun menjadi sangat kaya dan gaya hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, Han kembali untuk menyelidikinya dan menanyakan tentang Tiket. Yun mulai curiga dan ketika dia bertemu dengan Tiket lagi, dia meminta agar lebih berhati-hati. Tiket menyarankan agar Yun pergi berlibur untuk menyegarkan pikiran. Yun setuju dan pergi berlibur ke Bahama. Namun, ketika dia kembali, dia mendapati bahwa kantornya telah diserbu oleh jaksa yang memanggil Hayu untuk diinterogasi. Namun, mereka tidak memiliki bukti konkret tentang kejahatannya sehingga dia bisa bernapas lega. Di sisi lain,
June terlibat dalam skandal perselingkuhan yang menyebabkan semua kliennya meninggalkannya dan dia menyalahkan Hayu atas semua masalahnya. Tetapi Hayu tidak lagi peduli. Dia juga mendengar rumor tentang seorang wanita yang bekerja di kantornya, seorang manajer investasi cantik yang memiliki hubungan asmara yang memberinya banyak keuntungan. Mendengar ini, Hayu memutuskan untuk mendekati wanita itu dan memulai hubungan. Tetapi hal ini menyebabkan pacarnya yang setia selama ini memutuskan hubungan mereka. Namun, agen pengawas kembali menginterogasi Hayu dan mengungkapkan bahwa seorang pria bernama Park telah bunuh diri tetapi sebelumnya dia menghubungi Hayu. Ternyata Hayu dan rekan kerjanya terlibat dalam kegiatan ilegal yang menyebabkan Park marah dan mengancam untuk mengungkapkan semua rahasia. Park ingin bekerja sama dengan Yoon untuk menangkap tiket, tetapi ketika Park tidak muncul, dia merasa frustrasi dan mengakhiri hidupnya. Hayu kemudian bekerja sama dengan June untuk mengungkap kejahatan tiket. Ketika Yoon bertemu dengan tiket, dia menunjukkan bukti rekaman yang mengungkap semua kejahatan tiket. Tiket marah dan merasa dikhianati. Tetapi, pada akhirnya, Han berhasil menangkap tiket dengan bukti yang diberikan oleh Yoon. Film ini berakhir dengan kebebasan Yoon yang berhasil mengungkap semua kejahatan tiket dan mendapatkan kembali kehidupannya yang normal. Terima kasih telah menonton.